Selamat siang adik-adik. Iya, apa kabarnya? Pasti baik ya, Cici harap semuanya baik-baik aja. Bersyukur kalau hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Nah, terlebih lagi kita boleh memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Ada yang tahu Pentakosta itu apa? Hari ke-50 turunnya Iya, turunnya Roh Kudus. Nah, sebelumnya Cici mau ajak kita untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh memimpin kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur, terlebih lagi kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh memperingati hari di mana Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami
Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Cici sapa sekali lagi, selamat siang adik-adik. Nah, tadi seperti yang Cici bilang, kita itu hari ini memperingati apa? Hari Pentakosta. Hari ke-50 di mana Roh Kudus itu turun kepada kita, orang-orang yang percaya. Bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalian ingat gak sih sebelum Pentakosta tuh kita ada merayakan apa aja? Dari Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita semua. Mati buat kita. Lalu dia tidak mati selamanya, dia hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, hari ke-40 dia naik ke surga. Dan hari ini kita memperingati di mana Roh Kudus turun. Nah, ini tandanya kita itu berkemenangan di dalam Kristus. Seperti yang satu lagu bilang, ku menang di dalam Kristus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kita berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk kita angkat pujian ini. Ku menang bersama Yesus. Tandanya Tuhan memberikan kita suatu kesempatan untuk boleh hidup di dalam Tuhan. Kalau begitu kita boleh gak sih menyia-nyiakan kesempatan ini? Tentu tidak ya. Tentu kita harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus rajin bersetia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa setiap hari, membaca kitab suci. Tanda kita sudah janji menjadi murid Tuhan yang setia. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman
setelah kita udah boleh datang ke gereja, beribadah ke gereja, kalian boleh kasih persembahannya itu ke gereja. Nah, tetapi kalau misalnya kalian mau langsung kasih uang persembahannya ke gereja, kalian bisa minta tolong papa mama kalian atau cici koko kalian untuk transferin ke rekening gereja. Ini ya adik-adik, rekening gerejanya. Oke, kalau sudah, cici juga mau kasih pengumuman. Adik-adik, ibadah kita itu ada 2 video. Yang pertama, video untuk kelas kecil. Yang kedua, video untuk kelas besar. Kelas kecil itu untuk Batita, Matius, Markus, dan Silas. Jadi kalau kalian mau ibadah kelas kecil, kalian ambil video yang kelas kecil. Lalu kelas besar, kalau kalian sudah Lukas, Yohanes, dan Paulus, kalian bisa ikutin video yang kelas besar. Jadi jangan sampai salah kalian ikutin videonya, oke? Oke, kalau sudah, dan kalian juga jangan lupa untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kalau misalnya sudah kalian hafalin, kalian boleh kasih ke cici kokonya. Kalau misalkan Matius, kasih ke cici Matius. Kalau misalkan ke Markus, kasih ke cici kokonya yang ada di Markus. Kalau misalkan kalian di kelas besar, kalian juga kasih ke cici kokonya yang di kelas besar. Kalau sudah, cici mau kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menyambut firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang telah kami naikkan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Ya Tuhan, pimpinlah kami. Pimpin juga Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk beribadah memperingati hari Roh Kudus turun bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami agar kami mengerti pekerjaan Roh Kudus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari raya apa? Hari raya Pentakosta. Ya, hari turunnya Roh Kudus. Jadi kalau kita ingat-ingat ceritanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, waktu Tuhan Yesus juga masih mengajar murid-murid, ya, Yesus sudah bilang kepada murid-murid bahwa nanti Roh Kudus akan turun. Ya, ini murid-murid mulai ingat ya, mulai ingat. Oh, Yesus bilang kepada murid-murid, "Hei, murid-murid, kamu harus tetap tinggal di kota Yerusalem ya. Kota Yerusalem, jangan pergi-pergi ya, tetap di Yerusalem. Nanti Roh Kudus akan turun ya kepada kamu." Ini murid-murid ceritanya lagi ingat-ingat. Oh iya, Yesus pernah bilang bahwa kita harus tetap di Yerusalem dan nanti Roh Kudus akan turun. Wah, ya. Pada hari itu lihat nih. Wah, di gambarnya banyak apa? Banyak orang lagi jalan-jalan. Apa tuh lagi jalan-jalan? Karena orang Yahudi sedang merayakan hari raya. Wah, ya kita juga ada hari raya. Coba, kalau kita di rumah ada hari raya apa aja? Ada yang merayakan Imlek, ya konyen kita rayain. Ada yang merayakan Natal, kita merayakan. Orang Yahudi pada waktu itu merayakan hari raya yang namanya Pentakosta. Sehingga orang Yahudi yang sudah pergi jauh-jauh, yang sudah pergi sampai ke Mesir, pulang ke Yerusalem. Orang Yahudi yang sudah sampai ke daerah Mesopotamia, pulang ke Yerusalem. Ya, jadi yang sudah jauh-jauh semua pulang ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Ini hari raya apa sih? Hari raya panen. Mereka harus kumpulin hasil panennya untuk dipersembahkan. Wah, jadi waktu itu Yerusalem kira-kira ramai atau sepi? Coba, kalau lagi Sincia, lagi konyen, rumahnya kita kumpul ramai atau sepi? Wah, biasanya ramai ya. Saudara datang, ya dari situ datang, yang dari Bekasi datang, yang di Bogor datang, yang di Tangerang datang, semua ya kumpul, ya ramai. Waktu itu juga ramai di kota Yerusalem. Semua orang Yahudi kumpul ya untuk merayakan hari raya Pentakosta, dan murid-murid semua berkumpul di satu ruangan. Ya, mereka berkumpul berdoa sambil menantikan turunnya Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Ya, waktu mereka lagi kumpul di rumah, tiba-tiba ada seperti apa nih? Ya, waktu mereka lagi duduk, lagi kumpul, tiba-tiba ada kok kayak ada angin, tapi kok nggak ada anginnya ya? Cuma ada bunyinya aja, cuma ada suaranya. Mereka bisa dengar, berisik sekali, berisik seperti angin yang kencang lagi berhembus
tapi nggak ada anginnya, cuma ada suaranya doang. Ini suara angin ya. Mereka masih berdoa, lalu tiba-tiba di atas kepala masing-masing ada apa tuh yang kayak nyala-nyala? Ada seperti yang nyala-nyala seperti api. Wah, ya bukan api beneran kebakar ya. Ada yang nyala di sekitar murid-murid seperti api. Wah, jadi ada apa aja? Suara angin yang kenceng. Ingat, bukan anginnya, tapi suaranya yang kenceng. Terus murid-murid ada yang nyala-nyala di dekat mereka seperti api. Wah, murid-murid langsung ingat. Oh, ini yang Yesus janjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan. Wah, ya. Jadi mereka ingat Roh Kudus datang dalam bentuk nyala-nyala seperti api tadi. Ya. Kemudian orang-orang Yerusalem rame atau sepi tadi? Rame. Ya. Waktu orang-orang lagi jalan dengar, nih suara kenceng dari mana nih? Dengar gak? Ada suara kayak angin kenceng, tapi nggak ada badai, ya nggak hujan, nggak ada angin kenceng. Kok tiba-tiba ada suara kenceng sekali seperti angin? Ya, orang-orang Yerusalem yang rame lagi jalan-jalan dengar kok ada seperti dari satu ruangan. Dari mana ini? Kenceng banget. Dari mana? Oh, ternyata kayaknya dari ruangan ini nih. Kayaknya dari sini. Kayaknya dari rumah ini. Ya, kayaknya dari sini. Seperti terdengar suara angin yang kenceng sekali. Ya. Dan waktu orang-orang dengar, ya, orang-orang Yerusalem yang sudah tersebar ke berbagai daerah, mereka ada yang tersebar ke Mesir, ya, ada yang ke daerah Mesopotamia, ya, ada yang ke daerah-daerah yang lain, sehingga mereka ngomongnya sudah bukan bahasa orang Yahudi lagi. Orang Yahudi waktu itu berbicara bahasa Aram. Mereka sudah bicaranya bisa bahasa negara lain. Coba ya, sama kayak kalau kita pergi lama ke Inggris misalnya, pulang-pulang langsung jago ya. Jago bahasa Inggrisnya. Kalau kamu pergi ke Cina yang lama, kemudian pulang ke Indonesia lagi, wah, bahasa Cinanya jago. Ya, bahasa Mandarinnya jago. Ya, waktu ketemu bukan halo ya, langsungnya ni hao. Wah, ya good morning ya. Kalau udah pergi, mereka sudah tahu bahasa kota tempat mereka pergi. Ya. Waktu murid-murid ada di rumah itu, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan dengan suara yang keras. Ya. Dan orang-orang Yahudi yang sudah tersebar ke seluruh daerah, waktu balik dengar, loh. Ini kok kayak saya tahu kayak suara orang-orang yang bicara seperti orang-orang di Mesir tinggal ngomong, seperti orang-orang di Mesopotamia tinggal pakai bahasa ini. Kok saya seperti dengar ada suara orang yang ngomong bahasa ini ya, padahal ini di Yerusalem harusnya orang pakai bahasa Aram. Kenapa ada bahasa yang lain? Ya sama waktu kita pergi jalan-jalan jauh ya, misalnya kamu pergi ke Eropa, lagi jalan-jalan ya, atau pergi ke negara mana, tiba-tiba kamu ada orang yang dengar ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya, tempat itu bagus loh. Wah, kita waktu dengar langsung kaget. Ini kan di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Kok ada orang ngomong bahasa Indonesia? Ya, kita langsung penasaran. Oh, ini orang Indonesia ternyata. Sama waktu murid-murid di Yerusalem, mereka orang-orang yang dari balik dari berbagai daerah dengar, ini seperti ada bahasa saya, ini seperti ada bahasa saya. Waktu orang dari daerah lain datang lagi, loh ini seperti bahasa saya. Waktu ini lagi datang lagi, loh ini seperti bahasa saya. Ya, ternyata waktu mereka masuk, lihat yang ngomong siapa? Murid Yesus. Loh, murid Yesus kan ngomongnya bahasa Aram, tapi mereka sekarang bisa bahasa lain ya. Mereka mengerti. Wah, ini jangan-jangan mereka mabuk ya, ngomongnya jadi aneh. Kok saya bisa dengar pakai bahasa saya ya? Waduh. Kemudian setelah
mereka mendengar, ya, dia orang, misalnya orang yang kulitnya lebih hitam, lihat nih, ya, dia kaget. Ini kok mereka murid-murid Yesus bisa berbicara pakai bahasa-bahasa yang lain. Wah, ini bahasa saya ini. Kok bisa mereka ngomong? Ya, kemudian setelah Petrus tahu, Petrus langsung berdiri dan Petrus berkhotbah. Petrus langsung cerita. Wah, ya. Sekarang dikatakan di Alkitab, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diapain? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus langsung berdiri. Begitu banyak orang kumpul karena penasaran. Shhh, ini suara angin mana nih? Suara angin dari mana? Oh, dari rumah ini. Sehingga orang kumpul. Datang rame. Ya, kemudian Petrus berdiri dan Petrus bercerita. Hei, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kamu semua tahu saya bercerita mengenai. Wah, lihat gambarnya ini. Petrus cerita tentang siapa ini? Petrus cerita tentang Yesus Kristus. Allah Bapa mengutus Yesus turun ke bumi untuk disalib, ya, mati menebus dosa. Dia itu adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah Mesias, anak manusia yang harus menderita, yang harus disalib menebus dosa. Siapa yang salib? Kamu ingat? Yang salib adalah kalian. Wah, ya, orang Yahudi kaget. Petrus menunjuk siapa? Yang menyalibkan anak manusia adalah kalian semua. Ya. Tetapi Allah tidak membiarkan dia mati terus-terus disalib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mati terus. Ya, orang Yahudi kaget. Ternyata beneran Yesus adalah Mesias. Mesias apa sih? Juru selamat. Juru selamat apa sih kok? Yang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Ya. Jadi orang-orang waktu baca Alkitab gak ngerti. Ini siapa sih yang diomongin sama Daud? Ini siapa sih yang diomongin sama Nabi Yesaya? Ini siapa sih yang diomongin sama Nabi Nuh? Gak ada yang bisa ngerti. Petrus jelaskan. Yang dibicarakan oleh Daud adalah Yesus. Ya, orang Yahudi kaget. Kok bisa? Ya, baru mereka ngerti. Oh, ternyata yang perjanjian lama katakan bahwa Mesias itu harus mati di salib. Orang Yahudi selama ini pikir waktu Mesias datang, pasti Mesias akan perang, membawa kemenangan kepada bangsa Yahudi yang waktu itu lagi dijajah. Ya. Ternyata Mesias datang membebaskan umatnya dari dosa, membebaskan kita dari hukuman maut, ya, dari akibat dosa, kematian selama-lamanya. Ternyata Mesias datang harus tersiksa, harus mati. Selama ini murid-murid juga gak ngerti. Murid-murid pikir Yesus anak Allah yang hidup, ya, bukan anak Allah yang mati. Tetapi waktu Yesus bilang anak manusia harus mati, murid-murid gak ngerti. Aduh, kok Mesias mati? Mesias tuh hidup. Yesus bilang, no, Mesias harus mati, tapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Oh, setelah Roh Kudus turun, murid-murid baru ngerti. Wah, ya, Roh Kudus bukan seperti pesulap mengubah celing. Murid-murid tadinya santai-santai, kemudian Roh Kudus turun seperti celing berubah langsung. Oh, ngerti? Tidak. Roh Kudus mengingatkan murid-murid akan perkataan Yesus. Hei Petrus, ingat Yesus pernah ngomong bahwa anak manusia harus mati, tapi dia bangkit. Hei murid-murid, ingat Yesus pernah bilang, ada firman yang mengatakan, murid-murid baru mengerti. Roh Kudus membuat kita semua mengerti firman. Apa? Roh Kudus yang akan mengajarkan
dan mengingatkan kamu akan firman Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita mengerti firman Tuhan. Ya, waktu kita baca Alkitab seringkali nggak ngerti, berdoa minta Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Ya. Setelah orang Yahudi kaget, ternyata itu Mesias, mereka langsung tanya, Petrus, gimana caranya? Apa yang harus kami perbuat? Petrus bilang, bertobat, memberi diri dibaptis, ikut kepada Yesus, bertobat. Ya, sehingga waktu itu banyak orang datang bertobat. Atau berapa orang? Ada 3.000. Banyak kan 3.000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100, 200, 300, 400. Wah, 3.000 itu banyak sekali. Ya, sehingga orang banyak percaya kepada Yesus. Tadinya mereka datang untuk Pentakosta, panen hasil ladang. Sekarang Yesus yang panen. Panen apa? Panen orang percaya. Banyak orang percaya sekarang datang, percaya kepada Yesus. Kok bisa orang langsung percaya kepada Yesus? Orang Yahudi kan hafal Alkitab Perjanjian Lama. Ya, kenapa mereka tiba-tiba mau percaya kepada Yesus? Karena Roh Kudus. Jadi pekerjaan yang sangat-sangat penting dari Roh Kudus adalah apa? Dia mengajarkan kita firman Tuhan. Ya, jadi pekerjaan Roh Kudus yang kalau kita bisa bilang terpenting, yang membuat kita bersyukur sekali adalah Roh Kudus mengajar firman kepada kita. Sehingga murid-murid yang tadinya tidak mengerti, sekarang mengerti. Orang Yahudi yang tadinya tidak mau percaya Yesus, sekarang mengerti dan mau percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang apa? Mengajar. Ayo semuanya ikut kokoh. Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan. Bukan cuma ngajarin, tapi Roh Kudus juga mengingatkan kita, kamu akan firman Tuhan. Jadi ayat hafalan buat apa sih? Kok capek hafalin ayat hafalan setiap minggu dipaksa mama ayat hafalan? Supaya apa? Ayat yang kita hafal Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Ya, waktu kita sedih, Roh Kudus mengingatkan. Hei, Erwin, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu gembala kamu. Dia tidak membiarkan kamu. Kok langsung senang lagi, sukacita lagi? Kok bisa? Karena Roh Kudus mengingatkan. Maka jangan males ya. Ayat hafalan. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman. Ya. Jadi tugas Roh Kudus yang penting sekali adalah mengajarkan kita firman Tuhan. Mengajarkan kita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Roh Kudus boleh turun kepada kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.